Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya, pembahasan kali ini adalah tentang kelipatan persekutuan terkecil. Kita mulai dari kelipatan suatu bilangan, misalnya n gitu ya, adalah semua bilangan yang bisa dibagi oleh n. Kalau faktor itu bisa membagi, kalau ini bisa dibagi. Contoh, nah kita gunakan bilangan-bilangan yang kecil. Kalau KPK kelipatan untuk contohnya lebih mudah yang kecil. Kalau FPB ya lebih bagus contohnya besar, yang bilangan-bilangan besar. Misalnya kelipatan 4. Kelipatan 4 itu ya apa bilangan yang bisa dibagi oleh 4? Tentu saja yang paling kecil adalah 4. Setelah itu ya tambahkan lagi dengan 4. Atau 4-nya kalikan dengan 2. Tambahkan 4 lagi atau 4 kali 3. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Contoh lain misalnya kelipatan 6. Kelipatan 6, bilangan yang bisa dibagi 6 itu adalah yang pertama 6. Selanjutnya ya tambahkan 6. Atau 6-nya kalikan 2, kalikan 3, kalikan 4 dan seterusnya. Sehingga di sini 12, 18, 6 kali 3 ya. 6 kali 4, 24, 6 kali 5, 30, 6 kali 6, 36 dan seterusnya. Ada banyak. Contoh lain kelipatan 10. Lebih mudah mungkin ya kalau kelipatan 10 itu 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Satu lagi mungkin ya, kelipatan 14. Ya, mulai dari 14, kemudian 28, 42, tambah 14 lagi 56, tambah 14 lagi 70. Nah, kalau mau tambah 14 lagi 84 dan seterusnya. Bisa juga kalau kita nyatakan sebagai himpunan ya, nanti tinggal dikasih kurung kurawal. Itu adalah contoh kelipatan. Intinya adalah ini semua bilangan yang bisa dibagi oleh n. Lanjut, berikutnya adalah kelipatan persekutuan. Bisa dari 2 buah bilangan, bisa 3 atau lebih dari itu. Nah, ini contohnya untuk 2 buah bilangan. Misalkan bilangan itu adalah m dan n. Yaitu adalah semua bilangan yang dapat dibagi oleh m dan n. Kata hubungnya dan ya, berarti harus bisa dibagi oleh dua-duanya. Misalnya kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Berarti kita harus cari bilangan yang bisa dibagi 4 tapi juga bisa dibagi 6. Gitu ya. Berapa? Nah, tentu saja 12 gitu ya. Ada lagi? Ada 24 dan seterusnya. Secara umum kelipatan persekutuan cara mendapatkannya ya kita cari aja kelipatannya masing-masing. Nanti tandai yang sama. Misalnya ini ya. Ini kan 12 nih, 4 dan 6 nih. Setelah 12, 24. Dan seterusnya. Nah, sesuai dengan itu ya. Nah, kira-kira yang ketiganya? Yang ketiganya pasti 36. Tinggal tambahkan aja 12. Yang berikutnya tambahkan lagi 12. Gitu ya. Itu KP kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Gitu ya. Kalau berikutnya KP dari 10 dan 14 deh. Seperti yang sudah ada. Yang paling gampang dikalikan gitu ya. 140. Tapi mungkin sebelum 140 kan ada yang lebih kecil. Yang lebih besarnya juga masih banyak. Oleh karena itu, yang sudah kita hitung tadi, lihat aja ini. Belum ketemu yang sama ya, berarti ini dilanjutkan aja 50, 60. Baru ketemu tuh 70 dan seterusnya.
Berarti ini. Nanti ada lagi nanti di sana. Jadi kalau begitu berikutnya ada kelipatan persekutuan dari 10 dan 14 dimulai dari 70. Berikutnya pasti 140. Tambahkan aja 70. Jadinya kelipatan 70. Tambahkan lagi 70 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Itu cara mencari kelipatan persekutuan. Dan ujungnya adalah mencari kelipatan persekutuan yang terkecil. Kalau faktor persekutuan itu banyaknya itu terbatas gitu ya, maka yang dicari yang terbesar. Kalau kelipatan itu ada tak hingga banyak nanti, sehingga yang dicari terkecilnya gitu ya. Nah, dari sini aja bisa kita lihat terkecilnya adalah 12, yang ini adalah 70. Jadi sebagai contoh ya, kelipatan persekutuan terkecil dari berapa tadi? 4 dan 6 adalah 12. Jadi bilangan asli terbesar. Oh, salah ini. Terkecil ya. Bilangan asli terkecil yang bisa dibagi oleh 4 dan 6 adalah 12. Itu ya. KPK dari 4 dan 10 dan 14 adalah 70. Jadi sekali lagi, bilangan asli terkecil yang bisa dibagi oleh 10 dan 14 adalah 70. Sekarang kalau KPK dari 4, 6, dan 10 apa? Atau KPK dari misalnya 6, 10, dan 14. Nah, silakan dicari.